kamu harus terima siapa Maria dalam sudut pandang Yohanes, Injil Yohanes. Pater, kadang mereka pakai ayat itu untuk membenarkan bahwa Yesus punya saudara kandung itu, Pater. Itu tadi kita sudah buka toh. Oke, mereka pakai engkau buka dulu. Markus. Coba Matius 5:56 kalau tidak salah. Sudah saya lihat di sini. Kita buat daftar dulu. Setelah itu kita menjawab daftar ini. Siap, Pater. Oke. Matius 5. Matius 5 coba 56 kalau tidak Markus 5. Hanya sampai 48, Pater. Matius. Kalau itu coba Markus 5. Markus 5. Hanya sampai 43. 43. Tidak harus ada. Sebentar, saudara-saudariku yang terkasih. Ada sudah. Kita mau jawab siapa namanya itu. Nama bapaknya, nama mamanya, nama bapaknya, nama mamanya siapa. Oke, mereka punya perpisahan, punya kitab. Mereka pakai yang selalu pakai itu Markus 5 tidak ada? 5 sampai berapa? Hanya sampai 43, Pater. Harus ada Markus 5 itu kalau tidak. Ya, Markus 5. Coba engkau. Maaf. Tadi saya bilang Matius 5, bukan. Matius 13. Oh, sorry. 56. Tadi saya bilang 56, sekarang tidak, 13:56. Siapa, Pater? Kita mau buat daftar nama dari mamanya dari anak-anak. Oke. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa. Halo? Ya, Pater. Lalu saudara-saudari mereka punya halo? Ya, Pater. Halo. Halo, bisa dengar? Jadi mereka bisa. pakai ayat, lalu bukankah saudara-saudaranya ada pada kita? Ya. Betul. Begitu kan? Ya. 55-nya? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukan- Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Ya. Yudas? Jangan cepat. Kita mau buat daftar saudara-saudari. Ini penting sekali. Oke. Baca 55 itu. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Yakobus. Sebentar. Yakobus. Kedua. Yusuf, Ketiga. Simon, Keempat. dan Yudas? Ada berapa saudaranya di situ? 4. Oke. Sekarang kita mau kasih keluar. Baca kembali Yudas satu-satu. Siap, Pater. Kita mau kasih keluar. Ya. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang Oke. Sudah tahan. Yudas di sini dengan Yesus relasinya seperti apa? hamba. Kasih keluar. Yudas kasih keluar. Karena Yudas saudaranya siapa? Yakobus. Sekarang saudaranya Yakobus. Berarti harus taruh di atas Yakobus. Yakobus tambah Yudas. Tetapi Yakobus punya saudara yang lain. Kita mau lihat siapakah saudara ini. Lukas 5 ayat 10. Siap, Pater. Kita kasih keluar. Lukas 5 ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi Anaknya teman siapa? Zebedeus. Anaknya siapa? Zebedeus. Hapus buang. Hapus. Berarti sudah hapus. Ya. Yang dari 4 sudah hapus berapa nih? Yudas, Yakobus, Dua. Yudas hapus. Yakobus sudah hapus. Yudas sudah hapus. Yohanes sudah hapus ya. Yohanes sudah hapus. Saudaranya. Ya, betul. Sudah, Yohanes sudah hapus.
Sekarang lagi tinggal 2, Simon Simon, dan Yusuf. Siapakah Simon? Kita lihat daftar para rasul. Ini penting. Matius 10 ayat 3 kalau tidak salah. oke, Matius 10:3. Mhm. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot. Dan orang apa? Selot, Dan orang apa? Zelot. Hapus buang. Hapus Simon buang. di sini hapus. Sekarang tinggal Yusuf yang kita harus cari. Benar toh? Siapa Ter? Betul. Supaya Simon itu, kalau dia itu orang Nazaret, maka Simon bukan orang Zelot. Harus Simon orang Nazaret. Nazaret. Daftar kisah diulangi kembali daftar para rasul itu kisah 1 ayat 13. Kembali ada Simon Zelot situ atau tidak? Siap. Kisah 1 Ayat 13. Oke. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Sekarang Yosef ini yang harus dicari ya Ya, teman-teman. betul. Bisa. Oke, sekarang di bawah kaki Yesus, kaki salib Yesus, 1925 berdiri siapa-siapa? Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19:25 ya. Siap. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas dan Maria Magdalena. Berapa perempuan di sana? Maria ibunya, Maria istri Ibunya. Kleopas dan Maria Magdalena. 3. Tiga perempuan. Kita ini belum tahu. Ini mamanya dari siapa-siapa belum tahu. Ya. Kita belum tahu mamanya dari siapa-siapa. Ini yang penting ya saudara dan saudariku yang terkasih. Sekarang kita mau bongkar Matius 27. Sekarang tadi 55, 56. Matius 27. Hanya Yusuf ini harus kita cari ya teman-teman. Matius 27 Ayat 55, 56. ya. Tinggal Yusuf yang belum hafal. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Betul ya. Anak-anaknya siapa Yusuf itu? Iya. Betul. Di mana anaknya Maria di sini? Ibu Yesus. Iya. Baca kitab suci pendeta, baca baik-baik. Analogikan, silangnya kemana. Coret yang tidak perlu. Jangan tambah-tambah suka-suka. Berarti Pater, Yakobus, Yohanes, Yusuf itu saudara ya? Saudara. Dengan Yudas juga. Dan Yudas. Selesai. Betul. Mau di mana nih? Engkau belum mengerti kakak? Berbahagialah. Kalau seandainya Maria punya anak yang lain, di peristiwa salib Yohanes 19:26-27, Yesus tidak akan menyerahkan mamanya kepada orang lain. Kenapa? Karena ada saudara kandung yang lain. Karena hukum Yahudi. Seorang yang akan meninggal dan meninggalkan mamanya sendiri, mamanya akan secara kultur, mentalitas Yahudi akan dikatakan tidak terberkat. Yang ayat 56-nya pada yang saudara perempuannya, Kenapa? yang Matius 13:56-nya. Saudara perempuan pengikut, semua pengikut. Makanya harus dimengerti dalam konsep Yahudi. Ibrani, Ai dan Ahi. Aram. Artinya om, tante, semua itu masuk ke dalam keluarga.
Lot dipanggil oleh Abraham dengan kata saudara, walaupun itu ponaannya. Jadi mereka yang datang dari suku yang sama, kampung yang sama, dipanggil juga saudara dan saudari. Open mute. Ada bunyi piring itu. Atau mau mere, open. Bisa dimengerti, kakak. Betul. Engkau mengerti kata ai dan ahi dalam bahasa Ibrani dan Aram. Tadi ada Harus yang dimengerti dalam konteks Aram. Karena Ibrani dan Aram tidak ada kata untuk sepupu, tidak ada untuk keponakan, tidak ada kata untuk om. Mereka pakai kata yang sama, ai dan ahi. Bahasa apa itu? Aram dan Ibrani dan Aram, ai dan ahi. Begitu. Iya. Terima kasih Padre, sangat mencerahkan. Karena itu yang menjadi saudaranya adalah mereka yang dipilih. Marcel, Roma 8:29. Siapa tuh? Mereka yang dipilih. Dan supaya dia menjadi yang sulung dari semua saudaranya. Tetapi itu hasil pilihan. Coba dibaca Marcel. Nanti bagaimana? Markus 13. Yesus pergi memilih orang yang berkenan di hatinya. Tidak pilih sembarang. Oke, Marcel. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan. Ya. Dipilihnya dari semula untuk apa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Betul, Pak. Bukan dilahirkan, Betul, Pak. Dipilih, Pak. Sesuai dengan kehendaknya. Markus 3:13. Siapa yang dipilih? Markus 3:13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Iya. Bukan saudara kandung Pater, dia dipilih. Yang dipilih itu yang berkenan kepadanya, yang dia berkenan. Pilih bukan pilih suka-suka. Yang bukan pilih tadi malam engkau Roh Kudus bisik dan sekarang sudah menjadi Rasul Yesus. Dipilihnya, yang berkenan kepadanya yang dipilih, supaya dia menjadi yang sulung dari semua. Dan itu belum selesai. Engkau baca ayat 30 setelah 29 tuh. Mereka yang dipilih ini, yang diperkenan supaya dia menjadi sulung dari semua saudaranya, mereka yang dipilih ini mempunyai apa? Yang tadi serupa dengan dia, tetapi mereka punya hak apa ya 30? Dari Roma 8 ayat 29-30. Engkau baca ayat 30 sekarang. Roma, kembali ke Roma ya, Pater? Ya, kembali ke Roma. Tadi kan kita tahu, yang dipilihnya kembali ke Markus. Sekarang yang dipilihnya itu supaya dia menjadi sulung dari semua saudaranya yang lain, dan saudara yang lain ini punya hak apa? Betul. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mamma mia, tidak main-main. Tidak main-main. Dan Ibrani 2 ayat 17. Apakah disetarakan dengan imam agung, imam besar atau tidak? Saudara-saudari ini. Ibrani 2:17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Wow. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Kuasa diberikan kepada siapa? Para rasul. Para rasul semua.
lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Harus merayakan anamnesis, askarah, dan ingat peringatan itu harus dirayakan oleh seorang imam. Makanya dalam Ibrani 2 ayat 17, dalam segala hal, bukan hanya dalam satu hal, dalam segala hal dia harus disetarakan dengan saudara-saudaranya. Dan dia sebagai imam besar. Dalam hal apa? Imam besar dan saudara-saudara imam yang lain ini nih? Ketaatan kepada hukum Allah dan pendamaian dosa seluruh bangsa manusia. Berarti bukan pendeta. Bukan, tidak ada pendeta. Tidak ada pendeta dalam perjanjian baru. Dan juga tidak ada pendeta dalam perjanjian lama. Satu pendeta bilang, buktikan bahwa dia ada pendeta yang menerima tugas secara biblis teologis untuk mendamaikan, ekspiasi, untuk merayakan Ekaristi, bisa naik dan tunjukkan ayat mana. Sebab yang merayakan Ekaristi, Lukas 22 ayat 22 ayat 19, maaf. Siapa ter? 22:19. Pendeta kuah kosong. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Yes. Lukas 22 ayat 19. 22. Engkau pasti sudah malam ya, brother. Sorry Pater. 22 ayat 19. 22 ayat 19. Oke. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ada Garis perintah. bawahi peringatan. Iya, Pak. Itu kata apa di situ? Di situ digunakan kata anamnesis, Anamnesis. askara, bilangan 10-10. Siapa ter? Dan kita harus tahu siapa yang merayakan askara, siapa yang merayakan anamnesis, yang harus merayakan itu di dalam perjanjian lama. Siapa? Bukan Bilangan pendeta. 10-10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafir itu pada waktu mempersembahkan korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Diingatkan. Betul, Pak. Ada kata itu tidak? Ada Pater. Diingatkan. Anamnesis, askara. Dan itu dirayakan dalam apa? Pada hari-hari bersukaria, pada perayaanmu, bulan-bulan barumu, harus engkau meniupkan, persembahkan kurban bakaran, kurban keselamatan. Barang siapa makan tubuh ini dan minum dagingku dan minum darahku akan hidup selamanya. Selama-lamanya. Setiap dan ketika kamu harus ingat, akulah Tuhan Allahmu. Ingat anamnesis askara ini dan siapa yang harus merayakannya. Penting sekali siapa yang harus merayakannya, saudara-saudara yang terkasih. Pendeta. Ayat 4. Dari ayat 5 ya. Coba dari ayat 4-nya. Siapa yang harus merayakan askara itu? Jikalau hanya satu saja ditiup, ini masih bilangannya, Pak. Ya, bilangan. Maka para Masuk ayat 8. Siapa yang harus merayakan? Ayat 8. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Anaknya siapa? Imam Harun. Anaknya siapa? Imam Harun. Dan anaknya Imam Harun adalah imam juga? Iya, Pater. Iya, kalau kita sandingkan ke imamat 8, siapa yang ditabiskan sebagai imam? Siap. Pendeta.
Imamat Artinya askara itu, anamnesis itu hanya berhak dirayakan oleh siapa? 8. Imam. Imam, bukan Dan pendeta. siapa? Bukan pendeta. Tidak ada pendeta merayakan Ekaristi. Anamnesis. Tidak ada pendeta yang di dalam biblis teologis merayakan anamnesis KAI. Tidak bisa. Tidak sesuai dengan biblis. Makanya mereka rayakan simbol KAI. Karena mereka tidak bisa rayakan. Banyak yang murtad ini. Oke, imamat 8. Pentabisan imam dari anak Harun. Tuhan berfirman dari ayat 1, Peter. Ada Tuhan berfirman kepada Musa, panggilan Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak berragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat Jubah. pinggang, Tunika, jubah, bukan kemeja. diikatkannya Tunika. jubah. Ganti. Bukan kemeja itu. Mereka bilang Indonesia itu sangat berbeda kemejanya. Sesudah itu dikenakannya jubah kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis. Gamis ini Ada halnya. Simbol imam. dikenakannya baju efod. Ya anggap sebagai stola lah. Stola. Pantas pendeta pakai kemeja dan dasi. Dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya. Ingat, cukup. Masih, nanti tambah sakit nanti. Pentabisan orang imam Yahudi di depan seluruh umat. Tidak yang tadi malam mimpi Roh Kudus bisik, dia langsung tiba-tiba besok jadi pendeta. Ya. Karena kemeja dan dasi. Mungkin langsung ayat 10 ya Pater, yang meminyaki. Oke, langsung. Itu ya harus ada. Harus Musa, ada pembasuhan dengan air, harus ada pengenaan baju efod, jubah, tunika yang kita namai, ada dalmatik dan semua itu dalam situ. Harus juga dikenakan, harus juga diurapi. Lanjut. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Oke, tanya Mikael, satu hari sebelum pentabisan, pengurapan semua ornamen liturgis kita punya, mau jubah pemberkatan jubah, kalis dan semua itu di satu hari sebelum pentabisan. Mikael, itu sangat bisa, tidak main-main itu. Semua Pendeta punya adakah itu? Pendeta punya adakah itu? Pendeta punya adakah tidak? Lanjut baca ya Peter. Oke, baca sih. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka. Lanjut. Jubah kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lanjut. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikanlah mezbah itu dari dosa. Darah sembelihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah, dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Oke, sekarang siapa yang menyentuh mezbah itu? Keluaran
29 ayat 37. Mazbah juga harus kudus, altar harus kudus. Dan itu real ya teman-teman, bukan simbol. Seperti yang Pentekostas, karismatik, bilang kalian pelayan altar, tapi altar tidak ada di situ. Ini altar dalam bayangan. Menghayal itu. Keluaran Ayat 29 ayat 37. Altar itu kudus dan bukan kudus tapi maha kudus, dan siapa yang menyentuh altar itu menjadi kudus. Siapa yang melayani altar? Imam. Dan imam yang menyentuh altar itu menjadi kudus, karena altar itu sudah menjadi maha kudus. Coba dibaca. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mazbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mazbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mazbah itu akan menjadi kudus. Siapa yang melayani mazbah? Imam. Siapa yang menyentuh mazbah? Imam. Dan setiap yang menyentuh mazbah menjadi Kudus. Bukan pendeta. Mereka tidak ada mazbah, altar. Mimbar bacaan saja. Pak Dre, tapi menurut Protestan imam itu sudah tidak berlaku lagi sejak peristiwa tabir bait suci terbelah. santai, nanti kita masuk ke sana. Jadi dan Imamat 21 ayat 8, dan kamu harus menganggap imam-imam itu orang kudus. Bukan perintahnya saya, bukan perintahnya siapa ini, perintahnya Yahweh di dalam perjanjian lama. Nanti sebentar kita masuk ke perjanjian baru. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus Mempersembahkan kudus. apa? Santapan Allahmu. Inilah tubuhku, inilah darahku. Adalah darahku. Dan minumlah. Santapannya siapa? Santapan Allah. Lanjut. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Harus Siapa yang menguduskan para imam? Allah. Oke, sekarang mereka bilang perjanjian baru tidak ada. Saya tidak tahu. Mereka bilang ada menurut yang mana. Mereka bilang imamat rajawi. Nah, biasa dalil mereka pakai 1 Petrus 2 ayat 5. Tidak, 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat Mereka 9. punya dalil di sini. Siapa tuh? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi bangsa Yang besar, imamat rajawi. imamat rajawi. Mereka pakai ayat ini untuk mengatakan kita semua imam, tidak butuh lagi imam yang lain. Tetapi ternyata 1 Petrus ini diambil dari Keluaran 19 ayat 56. Kasihan. Benar, sangat kasihan. Berapa tadi, Pater? Sorry. 1 Petrus Kasihan 2 ayat pendeta dong. 9. Diambil dari Keluaran 19 ayat 56. Baca ya, Pak. Baca. Oh, Keluaran 19 56 ya, Pak. Mana? Ini hanya sampai 25, Pak. Keluaran Besok 19 pendeta banyak yang bertobat ya. Keluaran 19 hanya Keluaran 19 hanya sampai Ayat 6, 5, 6. Oh 5 dan 6. Sorry, Pater. Ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam
dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Sama seperti 1 Petrus 2 ayat 9. Sama, Pater. Orang Yahudi punya imamat rajawi, imamat umum. Iya atau tidak? Israel punya imamat umum, imamat rajawi. Halo? Kalian dengar, Ya. tidak dengar kan? Dengar. Iya, Pater. Dari orang Israel punya imamat umum, imamat rajawi? Iya. Iya, Pater. Mereka punya imamat ministerial? Iya. Yes. Dalam perjanjian baru, 1 Petrus 2 ayat 9. Semua orang Kristen punya imamat rajawi? Iya, Iya, Pater. Iya. of course. Tetapi Protestan bilang tidak ada imamat ministerial atau imamat pelayanan. Kan kontradiksi. Israel mereka punya imamat umum, tetapi tidak semua mereka adalah imamat hierarkis atau imamat pelayanan. Dipilih dari anak-anaknya Harun. Harun dan Lewi yang melayani bait Allah, yang melayani tenda suci, yang memanggul tabut perjanjian, semua imam yang melakukan ritus ekspiasi, yang mengorbankan tiap-tiap hari kurban di atas altar, itu imamat ministerial atau imamat pelayanan. Ini kitab suci harus dihapus banyak ini. Petrus kutip dari Keluaran. Hapus semua. Dan mereka tidak baca kah? Mereka tidak baca ini Ibrani 7 ayat 11-12. Enak di mana lingkar di situ. Ibrani 7 ayat 11-12. Siap, Pater. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan Ibrani 7, 11-12. oh, sorry, Pater. Ibrani 7. Ibrani. Siap, Pater. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu, umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Pater tidak dengar ya? Halo? Pater sudah diam. Terputus. Oh, sorry. Terputus. Ayat 12, langsung 12. Iya. Sebab Ini jikalau ayat kunci. Kamu baca yang 11-12 ayat kunci. Siap, Di mana ada perubahan dari ritus Harun ke ritus Melkisedek. siap. Kalau terputus ini rugi di sini. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Garis bawahi. Imamat berubah atau imamat dihapuskan? Berubah, Pater, tidak dihapuskan. Dia berubah. Berubah Karena dari itu Harun ke Melkisedek. hukum Taurat juga berubah. Betul, Pater. Dari hukum Taurat katakan hanya keturunan Harun dan Lewi, sedangkan imamat berubah bukan lagi dari keturunan Harun, melainkan dari keturunan ritusnya siapa? Melkisedek. Apa yang dipersembahkan Melkisedek? Kejadian 14
ayat 18. Siap. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Roti dan anggur, Pater. Ritus Melkisedek. Iya, Pater. Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi, mempersembahkan roti dan Anggur. Yesus mempersembahkan apa dalam malam perjamuan terakhir? Roti dan anggur. Lukas 22, 19 ayat. Siap. Apakah dia suruh rasul-rasul untuk bunuh kambing domba atau bagaimana? 19, Lukas 22, 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap Ayat sampai syukur. 20. Ya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mempersembahkan tubuh dan roti dan anggur. Roti dan anggur. Tubuh dan darah. Roti dan anggur. Tubuh darahku. Tidak main-main. Apa itu roti? Apa itu anggur? Kembali Yohanes 6 dari ayat 50. Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 50. Oke. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, Ayat 55. siap. Langsung ayat 25. Sebab dagingku, Langsung 55. siap, Pater. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Simbol. Dan darahku adalah Simbol benar-benar kah? minuman. Tidak ada simbol, Pater. Bilang simbol. Oh, Dorong, tidak simbol. dorong karang. 1 Korintus 10 ayat 16. 1 Korintus 10 ayat 16. Siap. Apakah simbol atau tidak? Yang Paulus punya nih, surat-surat mereka kutip untuk pembenaran mereka nih. Kenapa ayat ini tidak dibaca? 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Hancur lebur mereka. Ayat 17. Banyak yang pilih. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun Karena banyak. roti ada berapa? Satu. Ada banyak, 60.000. Tidak ada, Pater, hanya satu. Berarti kamu Katolik tidak usah cemas kalau kamu tidak terima cawan ya, darah. Karena ini, ayat ini. Karena roti adalah satu, lanjut. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Dan sampai kapan harus dirayakan? Bab 11-nya. Siap. 1 Korintus 11 ayat 26. Sampai kapan harus dirayakan? 1 Korintus bab 11, Pater. Ayat 20. Putus-putus, Pater. Ayat berapa? Ayat 26. Oke. Siap.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sampai kapan? Ia datang. Sampai datang. Dan adalah benar-benar, karena itu ini adalah sungguh-sungguh, maka kamu akan berdosa kepada simbol atau akan berdosa kepada tubuh dan darah. Ayat 27-nya. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Berdosa kepada apa? Tubuh dan Tubuh darah dan Tuhan. darah Tuhan. Bukan simbol. Karena ada koinonia, persekutuan tadi, yang di dalam 1 Korintus 10 tadi. Adalah satu. Karena itu adalah sungguh-sungguh, ayat 29-nya. Bagaimana? Karena itu ada sungguh-sungguh kamu berdosa kepada tubuh dan darah. Karena itu adalah sungguh-sungguh kalau kamu tidak mempercayai, kamu mendatangkan ayat 29. Siap. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mampus kamu. Karena itu ayat 30, kamu yang sakit. Ayat 30, karena itu apa? Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Dan makanan yang kamu akan terima, roti ini, adalah untuk keselamatanmu. Wahyu, Kisah 27, 35. Kita tutup itu dengan kayak Ekaristi dalam pengertian itu. Kisah 27. Kisah 27, 33, 35. 33, 35. Siapa? Makanan ini untuk kenyang atau untuk keselamatan? Ya. Kisah ketiga 33 sampai 35, Pater. Ketika hari 33, 35 ada yang Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun... untuk kenyang? Bukan, Pater. Untuk kenyang, keselamatan. Marcel? Tidak, Pater. Untuk keselamatan. Dan tidak sehelai rambut pun? Ya. Dan tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian. Apa yang mereka buat? Apa yang Paulus rayakan? Ya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Ini siapa nih Gol Medan nih? Baca itu sudah. Kalau Medan. Akbar. Allahu. Ya? Yang tulis di bawah tuh, Glo Medan itu. Baca Glo tuh Medan. sunnah. Apa maksudnya? Oke, mute kan. Kamu gas saja di situ. Oke, dia ulang kembali kata yang sama. Oke, makanan untuk keselamatan. Bukan makanan untuk main-main. Karena itu harus ada imam yang merayakan anamnesis, merayakan askara pengorbanan itu. Dan karena dia adalah imam, dia harus hidup dari dua, altar dan pewartaan. 1 Korintus 9 ayat 13-14. Jangan kikir-kikir tuh kamu pergi misa tuh intensi stipendium. Jangan. Saya bukan ngomong itu karena ini ada kitab suci omong seperti itu. Karena dia adalah imam, maka dia hidup dari altar dan hidup dari pewartaan. Bukan macam pendeta, hapus buang ayat 13, pakai ayat 14. 1 Korintus 9 ayat 13-14. Siapa? Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Tahan Marcel. Siap. Siapa yang melayani tempat kudus? Siapa yang melayani altar? Siapa yang melayani mezbah? Imam. Pendeta? Imam. Yang pastinya imam, karena pendeta tidak Dia harus berkuasa. hidup dari situ. Sekarang
ayat 13 dipotong oleh para pendeta, mereka hanya pakai ayat 14. Kasihan. Ayat 14 dibaca. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Iya ya. Yang merayakan Wow. ini, kita sudah katakan yang altar dan yang mimbar. Bukan hanya, makanya ayat 13 mereka kemana kan yang melayani altar? Di mana itu? Paulus borok sekali, kan tulis seperti itu. Tanpa, kalau itu Paulus sendiri hapus ayat 13 yang melayani altar. Kalau di sana tidak ada altar, ya buat apa ke sana? Tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Paulus sendiri, yang melayani altar, yang melayani yang mesbah, yang melayani mimbar. Banyak murtad. Direncanakan dengan matang, Iya, bukan main-main. Perencanaannya Sampai luar dengan biasa. hak uang, hak dalam hak hidup juga. Wish. Tidak main-main. Bukan hanya pelayanan sabda dan semua, sampai dengan hak hidup. Wih, Hak planning hidup seorang perusahaannya. imam ada di sini. Ayat 13. Wow. Planning perusahaannya luar Dan biasa. seorang imam tidak pernah mengatakan persepuluhan. Seorang imam tidak mengatakan saya punya hak persepuluhan. Dia punya hak persepuluhan. Hak persepuluhannya imamat Melkisedek. Dia punya hak persepuluhan imam-imammu. Hanya satu imam pun tidak pernah mengatakan kami punya hak teologis dan persepuluhan. Abraham memberikan persepuluhan kepada siapa? Kepada Melkisedek. Ini penting sekali. Opa. Itu tidak main-main, semua ada di kitab suci. Sampai dia punya hak hidup juga, imam ada di situ. Masbah, altar, dan mimbar sabda. Dan imam-imam itu punya hak persepuluhan. Punya hak persepuluhan. Tapi tidak tuntut. Yang tidak punya hak yang tuntut. Imamat sudah diubah jadi imamat sudah diubah dari Levi Harun ke Melkisedek. ke Melkisedek. Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham. Engkau Mas. Padre Fris. Apakah ya? Melkis? Halo? Luar biasa. Dari ayat 1 lah. Naik dari tembok nah. 7 ayat 1. Pater minta maaf, putus-putus Pater. Pater punya jaringan ini apa? Tuan punya jaringan putus-putus, suara terseret. Dari apa? Imamat. Atau? Aduh. Oke, sudah. Halo. Oke, Pater. Ulang Tuan, Halo? tadi terputus-putus Sudah? suaranya itu. Sudah Pater. Oh, sudah sekarang sudah dengar? Iya. Ya, sudah. Oke. Ingat Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham. Ibrani 7 ayat 1-2. Karena itu saya mau katakan yang mempunyai hak persepuluhan itu imam-imam ritus Melkisedek. Tidak ada pendeta, tidak ada hubungan di situ pendeta yang terima persepuluhan dari mana. Jangan tipu-tipu umat tuh. Siapa? Ibrani 7 ayat 1-2, Marcel. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem. Oke, tahan. Ya. Tahan. Melkisedek menerima persepuluhan. Ya, dari Abraham. Dia adalah imam dari Allah yang maha besar. Ya, Melkisedek mempersamakan roti dan anggur. ya. Yesus dalam terus ke bawah ayat 11-12 mengubah ritus Harun ke ritus Melkisedek. Baca, Pater. Tidak, sudah baca tadi ayat 11-12. Yesus mengubah ritus Harun ke ritus Melkisedek. Mengubah, Pater. Mengubah. Artinya dari Bukan menghapus. segi biblis teologis. Dari segi biblis teologis, siapa yang berhak menerima persepuluhan? Imam.
Pendeta. yang merayakan ritus Melkisedek. Pendeta bukan imam. Tetapi satu imam pun tidak pernah mengatakan, memalah kalian dengan persepuluhan. Apa? Karena ini, ayatnya nanti yang selalu 2 Korintus 9 ayat 6 yang selalu dipakai oleh sebelah untuk memalak jemaatnya. Yang tanam banyak akan memanen banyak. 2 Tapi tidak baca Korintus ayat berapa, selanjutnya. Pater? 9 ayat 6. Ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, Cukup. ya, Haleluya. Dan orang banyak baca juga. Ini Orang sering yang- tiap minggu. dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak Mati. juga. Haleluya. Ingat ini. Kamu mau terima ini kemakmuran. Kamu mau terima 100 juta, kasih 10 juta. Ayat yang belum selesai. Baca ayat 7 selanjutnya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Imam-imam Haleluya. ini. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tanpa paksaan, hanya dengan kerelaan. Jangan bilang yang menabur banyak, menuai banyak, haleluya, kasih 100 juta, kasih 10 juta. Dan Tuhan akan membuka kutub-kutub langit dan hujan akan turun atasmu. Hati-hati itu tuh. Jangan pakai untuk itu tuh. Jangan menganggap ibadah mendatangkan keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 5. 1 Timotius. Mati banyak. Diopai. Mati banyak. Kembali kepada jalan yang benar. Kasihan nih. Beberapa orang baru-baru DM Miguel, saya waktu masih Protestan, saya pun gaji setengahnya, lebih setengah hilang. Saya bisa nyari ini, saya bisa beli banyak hal. Oke. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Iya. Ayat 6-nya. Mati banyak. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Rasa cukupnya ayat 8. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan mereka yang mencari kekayaan, ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena Ayat 10. akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab Haleluya. oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Berkat air di dalam ibadah pagi, kamu pegang kau punya botol, saya berkat lewat online, haleluya, dan semuanya. Hari ini berkat itu akan tiba. Firman Tuhan mengatakan yang menanam banyak, menuai banyak. Jangan jual, pendeta jangan jual firman kau untuk kepentingan diri, seperti Paulus sudah marah ke kalian. 2 Korintus 2 ayat 17. Mati banyak. Pater, 2 Korintus. Mate golor. Sorry Pater. 2 Korintus 2 ayat 17. Saya tidak seperti kalian. Oke, 2 Korintus 2:17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus
kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Mati. Banyak. Judas semua. Padre, yang bacaan kemarin juga terkait imamat ya Padre, yang mempercayakan pendamaian kepada kami. Ya, 2 Korintus, bacaan kedua. Oke, karena itu yang terima gratis, beri gratis. Matius 10 ayat 8. Siap. Woi, tepuk tangan. Mati sawe golok. Oke. Yang punya hak persepuluhan tidak paksa kalian. Ya ini yang tidak ada hak persepuluhan dan perjanjian baru. Udah mulai paksa-paksa orang. Dari mana kamu ambil ayat ini? Macam setan tadi tanya, kamu Matius siapa? 10:8 ya, Pater. 10 ayat 8. Yang terima gratis, beri gratis. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Haleluya. Mate golo. Kamu nanya. Kamu nanya. Berat Kamu tanya. persepuluhan sebelahan, sore. Kesian nih. Muka hidung tidak jelas. Nanya. Akhir-akhir ini akan timbul banyak orang seperti apa? 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Akhir-akhir ini akan timbul siapa-siapa? ketahuilah. Apakah ada cinta uang di situ atau tidak? Siapa tak? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kamu nanya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka Apa yang mereka lihat? memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka. Ayat 7. Mereka suka masuk ke rum-rum orang lemah. Anggur meraho. Lihat anak-anak yang baru mulai apologetik. Kayak Immaculata mulai datang tantang. Seperti itu. Cari orang-orang lemah dalam pengetahuan. Oke. Lanjut ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ayat 6-nya. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh pelbagai-bagai nafsu.